Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan nama saya Isamanda. Di sini saya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang praktek di rumah sakit ini. Nah, saya hari ini dinas dari jam 7 hingga jam 12 siang nanti. Nama lengkap Bapak siapa? Nama lengkap saya Joko Handoko. Bapak senang dipanggil siapa? Pak Han aja. Baik, Pak Han, bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagaimana perasaan Pak Han hari ini? Bingung Mbak. Baik. Baik, dari yang saya baca, data pengkajian Bapak, alasan masuk karena Bapak mendengar seseorang yang mengejek Bapak. Kira-kira yang menyebabkan apa nih Bapak? Dulu saya sering dibully teman-teman Mbak. Berapa sering Bapak mendengar suara yang tidak diinginkan? Sering banget Mbak. Berapa lama suara yang Bapak dengar berlangsung? Sekitar 10 detikan. Dari mana Bapak merasa suara itu terdengar? Dari mana-mana Mbak. Seberapa keras suara yang Bapak dengar? Terkadang keras sekali. Baik, apakah Bapak yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau dari luar tubuh Bapak? Seperti dari luar tubuh. Seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif? Selalu kalau dengar kayak gitu, selalu suara yang negatif. Baik, apa isi suara yang Bapak sering dengar? Saya ingin bunuh diri. Seberapa sering Bapak merasa tidak nyaman karena suara yang didengar Bapak? Sering sekali. Seberapa besar ketidaknyamanan Bapak yang Bapak rasakan? Sangat tidak nyaman. Seberapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya tidak bisa mengendalikan. Baik. Nah, apakah Bapak belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Apakah Bapak tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul? Tertarik. Bagaimana cara Bapak mempraktikkan untuk mengontrol suara-suara yang muncul? Biasanya kalau ada yang suara muncul itu Bapak langsung ngapain? Cara Bapak mempraktikkan untuk mengontrol suara-suara yang muncul? Saya sering teriak-teriak sendiri. Apakah dengan cara berteriak-teriak itu Bapak dapat melakukan suara itu berkurang? Tidak sama sekali. Baik, Bapak, bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan mengherdik? Apakah Bapak berkenan? Baik. Apakah Bapak belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, suara yang tidak didengar orang lain? Belum. Apakah Bapak tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Tidak. Apakah Bapak membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Ya. Berapa lama Bapak mau berbincang-bincang? Sekitar 30 menit. Bagaimana kalau 15 menit? Boleh. Bapak mau berbincang-bincang di mana? Di sini saja. Baik, di sini saja nggih. Baik, hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama, yaitu dengan mengerti? Boleh. Apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik mengerti? Belum. Baik, teknik mengherdik yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara dengan menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Nah, tujuannya dengan teknik mengherdik ini agar Bapak merasa lebih berkuasa atau halusinasi dan bisa membebaskan mana yang benar dan tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, waktu, ada komitmen dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri. Baik Bapak, kita langsung ke cara melakukannya. Yang pertama saya akan mempraktekkan dahulu, baru Bapak mempraktekkan
Langsung ke cara melakukannya. Yang pertama saya akan mempraktekkan dahulu, nanti ibu bisa mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Nah, ketika bapak sendiri bisa melakukan cara ini, langsung saja ya bapak, jika suara ini muncul, katakan dengan keras, pergi, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga bapak. Seperti ini ya bapak. Jika ada suara yang muncul, bapak langsung otomatis menutup telinga tersebut. Ketika bapak sedang di keramaian, bapak bisa mengatakan tidak dalam hati saja. Coba bapak ulangi seperti yang sudah saya lakukan tadi. Baik, bagus, seperti itu ya bapak. Yes. Bagus sekali bapak. Nah bapak sudah bisa mempraktikkan deh. Bagaimana perasaan bapak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik ini? Alhamdulillah baik. Jadi saya bisa tahu bagaimana cara mengontrolnya nanti jika keluar suara itu. Baik, bapak masih ingat tidak tadi kita berbincang dan belajar apa? Ya, Coba bapak sebutkan lagi apa pengertian, tujuan, dan yang perlu disiapkan. untuk tujuannya yaitu untuk bisa membedakan mana suara yang benar, mana suara yang salah, atau suara yang asli atau bukan. Terus Yang perlu disiapkan yaitu waktu, mental, sudah itu aja. baik, bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi? Ada suara yang muncul langsung menutup telinga. Bagus bapak. Nah, mari kita masukkan teknik menghardik ini ke dalam jadwal harian bapak nih pak. Oke. Ini kita. Nah, bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat bapak halusinasi, bapak nanti langsung bisa melakukan yang sudah tadi saya ajarkan ya. Nah, bapak bisa melakukan sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau saat bapak mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian? Cara mengisi buku harian adalah sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya Pak. Nah, nanti jika bapak melakukannya secara mandiri, maka bapak mengisi di kolom M di sini. Nah, jika bapak dibantu dengan perawat, teman atau keluarga, bapak bisa mengisi di kolom B. Nah, jika bapak tidak melakukan sama sekali, bapak bisa ditulis di kolom T. Apakah bapak mengerti? Saya mengerti. Baiklah bapak, bagaimana kalau besok kita berbincang dengan teknik yang lain? Baik. Nah, cara yang kedua dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara yang muncul. Apakah bapak bersedia? Baik, bersedia. Baik, besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya mau berapa lama? 15 menit aja mungkin cukup. Baik, nah untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja. Baik, di sini ya Bapak. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, sama-sama.